memulai pelajaran. Silakan. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Terima kasih disampaikan. Gimana kabarnya anak-anak pagi ini? Pagi-pagi semangat. Pagi-pagi semangat. Ulang ini nadanya. Pagi-pagi semangat. Pagi-pagi semangat. Baiklah, kita pagi ini akan mempelajari materi sikap toleransi menciptakan kedamaian. Sebagai dasar adalah menyadari, memiliki, memahami, dan menerapkan isi kandungan surah Al-Kafirun tentang sikap tasamuh atau toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tujuan pembelajaran pagi ini adalah menghargai dan menghayati, mengamalkan, memahami, dan menerapkan isi kandungan surah Al-Kafirun tentang sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi harus difahami, kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya kita harus berlaku sikap toleransi kepada tetangga, kepada orang yang lain beragama, lain keyakinan dengan kita. Kita tidak boleh bersikap keras kepada mereka, tapi kita harus bersikap toleransi. Baik, bisa dipahami? Ya. Kemudian sekarang langkah-langkah pembelajaran dan kegiatan yang akan dilakukan oleh siswa. Ini kegiatan yang akan dilakukan oleh siswa. Yang pertama, peserta ini melalui kelompoknya mendemonstrasikan lafaz dan arti kosakata surah Al-Kafirun ayat 1-6 dan kandungannya terhadap tentang sikap toleransi. Kemudian yang kedua adalah menganalisis, meneliti arti kosakata surah Al-Kafirun. Yang berikutnya menulis kesimpulan hasil temuan tentang surah Al-Kafirun dari ayat 1-6 tentang toleransi terkait sikap toleransi. Yang terakhir, masing-masing kelompok nanti ya sudah langkah terakhir ini, kegiatan yang terakhir, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil temuan tentang kandungan surah Al-Kafirun ayat 1-6 tentang sikap toleransi. Ini ringkasan materi pembelajaran. Ada yang bisa berkomentar tentang gambar ini? Ayo, ada yang ngacu? Silakan. Keberagaman peribadatan agama yang berbeda-beda. Kita judul toleransiku menciptakan kedamaian. Baik, betul. Selanjutnya ini isi materinya. 1 surah Al-Kafirun. Silakan baca bersama-sama. Minimal 5 kelompok. Nanti setiap kelompok akan mendiskusikan hasil temuannya tentang kandungan surah Al-Kafirun ayat 1 sampai ayat 6. Ya, nanti diskusinya itu ditulis, hasilnya nanti kemudian dipresentasikan di depan
di depan di sini ya. Saya persilakan kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil temuannya ke depan. Tentang kandungan hasil temuan tentang kandungan surat Al-Kafirun 1-6 tentang sikap toleransi oleh kelompok 4. Sesudah Allah menyatakan tentang tidak mungkin ada persamaan sifat antara Tuhan yang disembah oleh Nabi SAW dengan yang disembah oleh orang-orang kafir, maka dengan sendirinya tidak ada pula persamaan dalam hal ibadah. Tuhan yang disembah Nabi Muhammad adalah Tuhan yang maha suci dari. Saya ulangi. Presentasi hasil temuan tentang kandungan surat Al-Kafirun 1-6 tentang sikap toleransi oleh kelompok 4. Sesudah Allah menyatakan tentang tidak mungkin ada persamaan sifat antara Tuhan yang disembah oleh Nabi dengan yang disembah oleh orang-orang kafir, maka dengan sendirinya tidak ada pula persamaan dalam hal ibadah. Tuhan yang disembah Nabi Muhammad adalah Tuhan yang maha suci dari sekutu dan tandingan, tidak menjelma pada seseorang atau memihak kepada suatu bangsa atau orang tertentu. Sedangkan Tuhan yang mereka sembah itu berbeda dari Tuhan yang tersebut di atas. Lagi pula ibadah Nabi hanya untuk Allah saja, sedangkan ibadah mereka bercampur dengan syirik dan dicampuri dengan kelalaian dari Allah. Maka yang demikian itu tidak dinamakan ibadah. Sumber kemana berkodok ini. Selanjutnya kelompok 3 silakan mempresentasikan hasil temuannya ke depan. Presentasi hasil temuan tentang kandungan surat Al-Kafirun ayat 1-6 tentang sikap toleransi oleh kelompok 3. Dan kamu bukan penyembah apa yang kamu sembah, yaitu Tuhan yang Maha Esa, penguasa alam semesta. Berhala sembahanmu itu sifat-sifatnya sangat berbeda dari sifat-sifat sempurna Tuhan yang aku sembah. Selanjutnya Allah menambahkan lagi pertanyaan yang diperintahkan untuk disampaikan kepada orang-orang kafir dengan menyatakan bahwa mereka tidak menyembah Tuhan yang didakwakan Nabi Muhammad SAW karena sifat-sifatnya berlainan dengan sifat-sifat Tuhan yang mereka sembah dan tidak mungkin dipertemukan antara kedua macam sifat tersebut. Sumber kemenag.co.id. Ya, presentasi dari kelompok 5. Presentasi hasil temuan tentang kandungan surat Al-Kafirun 1-6 tentang sikap toleransi oleh kelompok 5. Tidak ada tukar menukar dengan pengikut agama lain dalam hal peribadahan kepada Tuhan. Wahai orang kafir, ilmu agamaku yakni kemusyrikan yang kamu yakini, dan ilmu agamaku yang karena Allah aku sehingga aku tidak akan kembali ke agama lain. Inilah cara terbaik dalam toleransi antar umat beragama dalam urusan peribadahan kepada Tuhan. Kemudian dalam ayat ini Allah mengancam orang-orang kafir dengan firman-Nya, yaitu bagi kamu balasan atas sama perbuatanmu dan bagiku balasan atas sama perbuatanku. Dalam ayat lain Allah berfirman, bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu. Al-Baqarah. Terima kasih anak-anak presentasinya. Kandungan surah Al-Kafirun ayat 1 sampai ayat 6 tentang toleransi, bahwasanya tidak ada paksaan di dalam agama. Sesuatu yang disembah oleh Nabi Muhammad bukanlah sesuatu yang disembah oleh orang kafir. Demikian juga sebaliknya. Paham ya? Ya, sebelum kita mensudahi pelajaran ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kata mutiara di sini hari ini adalah jadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidupmu. Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.